aku pribadi ya, kalau aku pribadi reggae itu menurutku itu apa ya, bukan sekedar musik yang akhirnya aku memainkan musik karena dulu enggak, tapi karena aku seneng dengan apa ya, mungkin dari Bob Marley sendiri ya lagu-lagunya gitu. Terus Bob Marley pun dia terjun maksudnya di kehidupan sehari-harinya, dia tidak hanya bermain musik tapi dia sosialnya tinggi gitu. Jadi teman-teman reggae akhirnya mengakar dari Yes, selamat datang di podcast Jogja Music Week X Pangan Fest Milenial Indonesia sukses di masa depan. Hehehe, ramai sekali. Jadi hari ini kita memulai podcast dengan protokol kesehatan ya. Tadi udah cuci tangan kan? ya. ini jaga jarak Jaga jarak. Karena cowok ini mas, jadi saya jaga jarak. Cewek nggak jaga jarak nggak apa-apa. Nggak ya, jadi ini podcast tentang mengisi kegiatan sambil menunggu kick off-nya Jogja Music Week X Pangan Fest eventnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Kamu tak diundang. Pulang. Lo nggak diantar. Ini adalah mas-mas dari Perahu Karet. Sore. Mas. bagaimana kabarnya mas ini berdua? Sehat. Alhamdulillah. Tetap jaga imun ya. Iya. Sebelumnya kita belum kenalan. Nah ya itu Dari Siapa sendiri nih, para- kenalan dulu ya. monggo diperkenalkan. Kita dulu ya kenalan. belum, ini kita belum. Oh aku lagi pertama ini biasanya jadi bintang tamu podcast. Iya. Kan Di nggak host. host podcast. Ya di sini ada Mas Ahong dari Ceylon Seven. Wah, Dari orang Sukamti tuh. Wah, iki. Dari Mahija Dedi, dan di samping saya ada Mas Anto GNTZ Kantas CHF. JF. Oh, oke yo. Oke banget. Dan di samping kita, di depan kita ada mas-mas dari Perahu Karet. Sap. Ini dengan Mas, Saya Reza dari Perahu Karet. posisinya Gitar. gitar, Dan aku Tower di Perahu Karet vokal. vokal. Ya, kok ya kurangnya vokalnya kurang ini kayaknya. Iya. Vokalnya coba Jelek dinaikin. ya dia. Iya. Vokal. Ya. Kurang vokal. Total ada berapa ini personal di Perahu Karet? Total di Perahu Karet 5. 5. Tapi kalau live 8. Soyo akeh. Oh, pantas jawabnya ragu-ragu. 5. Nah, aku kan gampang, piro siji. Biasanya Biasanya telu. Jadi ada berlima, tapi kalau manggung berlapan. Berdelapan. Ya. Oh. berarti yang 3 itu apa? Additional? Edisional ya. Kebetulan edisional mereka punya band sendiri dan memang ya apa ya? Biasanya pemain brass gitu kan rata-rata Oh, iya, edisional. Kita kalau live ada saxophone, trombon gitu. Sama keyboard. Keyboard. Oh ya buat yang mungkin belum tahu genre-nya kan. Iya. Genre pro karet reggae. 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 Reggae ya. Kalau reggae itu ada sub genre-nya lagi nggak sih? Kayak reggae rock atau reggae punk gitu nggak ada ya? Apa ya kalau Banyak. pembedanya Banyak banyak ya? sih. Ya. Kalau Oh, nek reggae aku malah rapat. wah, Monggo, ini Mas. aduh senior sama senior JAF ngobrol soal reggae. Intinya kalau reggae itu ada roots reggae, ada reggae dub dan sebagainya. Oh iya betul. Banyak ada dub, ada ini. Lick Perry ya? Lick Perry itu apa? Aduh, Dub ya? Dub, Dub ya? dub. Di Jogja ada itu W. W. Ya masih akar sama reggae juga. Ska, rocksteady, dub kan masih satu akar sama ini. Reggae. Nah, kira-kira nih ya, ini pertanyaan standar sih. Perahu Karet ini udah dari kapan sih? Waduh, dari kapan ya? Nah, kan bingung toh. Monggo dijawab, Mas. Foundernya siapa ini? Foundernya Ini CEO-nya. Saya cuma karyawan. Monggo CEO-nya. Prokaret berdiri tahun 2014 Ya. dan kebetulan dulu kita dari lingkungan pecinta alam, jadi dari Mapala Jogja. Nah ceritanya setiap ulang tahun Mapala Jogja kan biasanya kalau nggak reggae ya punk, rock dan sebagainya. Hip hop rano hip hop. Hip hop mungkin habis ini ya. Nah, yes, KWTW. Kami timbang ra ngomong Mas. yang jelas
akhirnya yus lah ayo bikin band buat ngeramehin di situ. Tapi seiring waktu berjalan kok akhirnya agak banyak job dari luar Mapala gitu akhirnya ya mesti diseriusin sekalian gitu. Tapi sampai saat ini memang udah pergantian player sampai ini dari berdiri Prokar pertama sampai sekarang yang masih utuh ya aku sama drummerku, yang lain udah generasi ketiga. Beliau ini bongkar CEO-nya pasang. kan. Bongkar Nah, pasang. terus itu namanya kok perahu karet itu kan untuk perahu yang untuk Ya. Penyelamatan ya. Selamat, ya. gitu. Ini seperti arti dari situ juga atau gimana? Ada, kebetulan dulu kita memilih beberapa nama. Ada opsi dulu sebenarnya. Karena kita Mapala ya cari nama yang deket-deket dengan Mapala. Dulu pengen Edelweiss, Bunga Abadi yang di Gunung itu. Terus apa wah terlalu terlalu melo di band pop. Enggak apa-apa sih, band genre enggak masalah, cuman kita ora cocok kok. Dengan genrenya pro karet ya. Pro karet we. Iso nglewati jeram keantem waktu tetap bertahan. Walaupun sampai sekarang 2 orang yang bertahan tapi minimal masih jalan lah. Iya. Berarti 7 tahun ya udah 7. Sekitar ya Hampir 7 tahun. 7 Tahun ini jalan 7 tahun. Ya, ya. bulan Lama ternyata ya. bulan September tanggal 20. Oh kemarin habis ulang tahun berarti ya. Ulang Tahun tahun lalu. ke-6. Oh iya tahun lalu. Oh sekarang Februari oh ya? Iya. Tak kira masih Desember ya. Yuk pas 6,5 tahun. Ya, pas 6 Kan bar Valentine tuh. Valentine. Iya. Oh pas iya. Valentine. Yang Valentine kan di sini kan nggak tahu. Valentine. Saya punya lakon Rabi Geri. Aduh. Jadi kalau perahu karet ini tadinya personilnya udah tinggal 2 kan yang. 2 orang, ya. Nah itu kan tentunya ini yang menarik nih karena fenomena band-bandan itu biasanya identik dengan konflik. Wah itu loh. Jarang sekali band yang utuh personilnya dari tahun yang 10 tahun lebih gitu, bahkan baru setahun aja ada yang pecah konflik kan. Kayak bandku gitu. Konflik. Ganti di interview. Ya, dongnya konfliknya apa tuh masak sih? Iya tuh ceritanya biar. Japri aja. Sap. Lewat grup ya, Japri grup. Baru ngerti ta? Kira pas ceritanya. belum tahu. Nah jadi kalau Prokrat sendiri, kenapa sih? Apakah memang karena udah pada lulus kuliah mungkin, atau memang karena ada rebutan cewek? Nah itu kan biasanya waktu itu kan berarti 7 tahun lalu masih muda kan? Betul. Sekarang udah tua berarti ya. Oh, tum-tumannya kurang. Tujuannya kurang misalnya gitu. Itu kan maksudnya permasalahan yang pasti terjadi di sebuah band ya. Dan bahkan hampir semua band pasti ya. Seru ya band-bandan tuh. Nah, tapi nek gelut tenan yo loro. Nah, kalau Pak sendiri itu bisa diceritain nggak? Kenapa sampai seperti itu ya? Jadi kalau kenapa akhirnya berganti-ganti player gitu, itu sebenarnya dasarnya karena beda prinsip sih. Jadi mungkin karena idealisme playernya. Jadi aku jadi orang pro karet yo iso ki aku ngeband gitu. Dan memang benar ketika akhirnya dulu sering kalau teman-teman bercanda gitu, ada berapa band Jogja, ada yang jadi band ska, ada yang band reggae, ada jadi 4 band lah pokoknya di Jogja. Gak tak sebutin tapi intinya kalau 4 band itu main bareng, wah ini reunian pro karet gitu. Jadi asalnya dari awal-awal tuh pentelan-pentelannya pro band yang sudah pecah itu akhirnya apa ya? Pro karet yang pecah bikin band. Nah, jadi dulu di pro karet mungkin powernya sama-sama kuat mungkin ya. Jadi kalau dikasih tahu ngeyel apa dan sebagainya nggak pernah sepaham, ya lah aku tak gawe band dewi. Tapi sampai sekarang band itu juga masih ada gitu dan kita tetap komunikasi baik. Cuman memang aku raiso gini bareng karo pro karet terus kayak gitu intinya. Kayak orang pacaran ya. Beda prinsip. Tak cocok. Lebih ke ego masing-masing mungkin aku juga ego, mereka juga ego, ya udah apa-apa daripada malah jadi panjang gitu kan. Wis pamit gawe band dhewe malah yang sepenting produktif gitu kan. Jangan keluar terus gak punya karya dan sebagainya. Bandnya apa Mas? Ya, mancing. Wah ini jangan jadi gibah ini nanti. Jadi podcast gibah. Nah itu kan berarti setelah bukan pecah ya, setelah pisah itu masuk lagi personil baru gitu. Personil baru. Nah itu nemunya gimana nih? Kayak nemunya mungkin ada cerita menarik. Ada
Aduh, ini cerita terus ya. Saya tuh kebetulan yang terakhir masuk. Nah, terakhir masuk terakhir Mas masuk Reza, saya. ya, terakhir masuk ya. Itu dulu karena kan sering pas itu kan event sama Mas Tower ini. Kebetulan dia penggiat event di Jogja lah. Oh ya. Jenenge kok iso tower iki. Nah, Iya iki. monggo dijelaskan. Tower lagi ya. Tower itu. Nama aslinya apa tuh, Mas? Waduh, jangan lah. Kurang komersial Mas. Namanya. Ra masuk asli. Maksudnya nama asli sing panggilan ning omah sing Tetep Tower, Mas. Oh. Oh, tower. Tapi itu memang ada sedikit nyerempet juga sama pecinta alam karena memang Tower itu dikasih nama waktu aku pendidikan dasar. Jadi waktu aku Oh, biasanya cah sama paling mesti duwe Ya. nama nickname. gunung. AKA Kayak hip hop ya Mas ya. Betul. Jadi aku dulu itu pendiam. Wah, malas sih kan lah dijak ngobrol, ra nyambung ngono. Iki dikira dijenengi Tower dari iso nyambung. Nah, itu akhirnya. Oh. Berharapnya memang gitu. Tapi memang berefek sih mungkin ya. Saya kira ini peminum. Waduh. Peminum itu kan jadi biasanya ngombene Berarti peminum. dia punya adik. pakai tower. Dia punya adik Tower. namanya Pitcher. Pitcher iya, adanya pitcher. Ada yang mana sakran. Hafal. Paling sedikit sloki lah. Laki. Nora plastik. Cifas. Cepat saya. Oh ya. Gitu. Jadi tadi yang terakhir Itu masuk. terakhir masuk 2018. Itu waktu itu kan kebetulan beliau ini saya nonton waktu launching single di salah satu kafe di Jalan Damai Jogja sini juga. Tawarin Mas Ki, gitarisku mau cabut nih. Ada dia harus memilih antara Gawe band anyar. Ora. memilih antara pekerjaan dan band-bandan gitu loh. Terus ya udah tak bantuin. Tadinya kontraknya sampai 6 bulan. Gantian sementara atau Malah tekan saiki Keterusan. keterusan. Nyaman ya toh? Harusnya nyaman. di nyaman-nyaman gitu. Enggak. Condong. Begitu masuk wis pandemi atau 2018 Oh iya. pertengahan itu. Nah ini kan Mas berdua ini kan sebenarnya orang event tuh. Ya, iya, Jadi sebenarnya masalah manggung beres ya. Tapi apa mungkin malah kesusahan ya? Aku milih manggung apa milih jadi event? Bayarannya oke di milih event kayaknya dia milih. Dua-duanya ya ini neng caca event kabeh. Ya, kebetulan gitu. Pernah nggak itu? Jadi bikin event sendiri terus kamu juga main bareng. Terakhir ya Kalau komunitas iya sering. Kalau misalkan dulu yang waktu ya kita terakhir handle itu ya sebelum pandemi itu tahun 2019 itu waktu di TPY itu. tapi Ada acara reggae intimate ya. hmm, Reggae intimate konser ada beberapa reggae Jogja yang main, kita juga main di situ. Kalau yang event profesional gitu sponsor gitu pernah nggak? Belum ya? belum. Harus milih salah satu ya? harus milih salah satu. Nah itu dilemanya Mas. yang jelas kendalanya ketika waktu aku handle event waktu itu mau latihan katakanlah sesepele itu maksudnya bukan manggung gitu loh. Ya. Oke lah kita jadwalin waktu akhirnya cuman karena aku juga tanggung jawab pekerjaan karena aku ikut perusahaan gitu ya akhirnya tak korbanin latihannya ya sebenarnya dua hal ini memang sebenarnya satu jalan cuman kalau dilakuin bareng-bareng nggak bisa. Aku Betul. ngakuin di beberapa tahun terakhir karena aku juga kerja di salah satu IO itu nggak bisa. Kalau jenengan kan gitar. Siap. Kalau pas di event ngopo? Saya itu kalau di event terakhir Ngurusi apa? paling Produksi ya. sound teknis. Kalau jenengan? Kalau aku biasanya di project officer gitu. Oh, iya. Jadi dilema kita ya sebagai band yang dikatakan belum jadi band besar ya, band nasional. Walaupun menurut kita udah besar ya. Rumangsane. Bangsane ini tuh, nyeneng-nyeneng ke dewe. Itu biasanya memang ada ini ya, apa namanya dilema antara pekerjaan sama band-bandan itu loh tadi Mas gitu. Betul. Nah, itu kan jadi kadang di saat job berbarengan kudu milih ngendi kan. Betul. Nah, itu tapi nek memang kita lepas salah satu juga kita ada tanggung jawab untuk menafkahi dan segala macam. Syukur-syukur iso kabeh, bayaran kabeh lho. Nah itu, tapi angel Mas, itu ada salah Angel satu. emang, iya. Nah itu mungkin, iya ya maksudnya kadang itu yang jadi curhatan teman-teman juga ya. Aku makanya tadi dengar, aku sempat kepikiran iki event. Kan kita tahu, kita pernah main di Jawa sibuk nih. Wah, Banget ini- beberapa kali ketemu juga. Oh, berarti Raja Disambi. Jebul main dua band juga. Gitu. Jadi mungkin Sampai perawakan itu lupa kalau kita tuh punya vokalis.
Saking angele jadwalnya. Oh, iya. Kalau ada job nih main. Latihannya Yang ditanyain pertama tuh, Isara. "Ini vokalisnya jadwalnya piye?" Tapi mungkin ada benang merah yang bisa ditarik di era sekarang ya, menurutku ya. Jadi kita kan ada sekarang di era digital. Jadi mungkin untuk mencari pendapatan tambahan mungkin kita bisa memaksimalkan digital ya. Tidak melulu dengan event on ground-nya itu. Mungkin ya, itu salah satu solusi. Cuman yo angel digital. Harus dirintis juga. Dirintis juga. Ora ya. Tapi emang kudu dimulai Mas ya. Tapi aku meyakinkan ke teman-teman bahwa ketika aku event aku cari duit itu. Cuman maksudnya nggak melulu tentang duit itu. Memang aku sebenarnya buka relasi di situ. Ketika aku nggak terjun di situ, aku nggak tahu gimana sih di balik layar. Ya. Orang-orang yang ada di situ siapa, aku nggak kenal gitu kan. Aku harus berjejaring di situ buat bandku juga. Dan ketika kalau event aku nggak mungkin sampai akan umur sekian aku tetap event karena mesti energiku akan habis toh, nggak mungkin mungkin saya enom ya toh. Iya. Kena angin sih kuat toh. Iya, Itu betul. bilang tahun nih kena angin masuk angin ya toh. Cuman kalau main musik kan aku pikir itu lebih karyaku. Ketika aku tetap event, aku tetap kerja, karyaku keluar gitu, karyaku yang bakalan akan sampai kapanpun gitu. Cuman kalau event kan Harta karun ya. nah, harta karun. Betul. Kalau aku ya, ini suhu ngobrol ini. Oh bener itu, tapi bener ya. Bener banget itu. Jadi, oh ya jadi reggae ini ya, Prokaret reggae. Reggae itu kan anu Mas, maksudnya Tutup sego. identik dengan Bob Marley ya nggak sih? Kalau orang ngomong Identiknya dengan Bob Marley. itu kalau ini ngomong masalah basic pertanyaan lagi nih. Referensinya apa so? Referensi dari Prokaret ini. Oh, rara ini. Kayak aku mbiyen kelingan pertama kali krungu dadi pengen ngerap gara-gara krungu satu lagu. Kalau jenengan nih gara-gara lagu apa mungkin yang terus atau pernah mendengar apa yang Oh iya, momen ya. akhirnya milih untuk reggae. Akhirnya milih reggae. Nek iki ketoke tersesat ya. Iki aku dapat. Enggak bro, aku malah dhisik. Oh iya dulu sebelumnya main metal dia itu band metal juga. Ya, bukan metal bukan, juga, enggak. Enggak ya. Ya seneng rock tak jane. Oh, band reggae mu dhisik. Waduh. Jenenge iki rada ngono ya. Godhong mumet. Momen tenan nih band ini. Kadang mumet aduh gitu. Apa Mas? Ada momen apa Ya, kalau aku dulu memilih? kan kuliah awal-awal di Jogja 2008 itu dijaki ngeband. Terus ngrungokke lagu barunya Steven. Lagu santai itu booming yang lagu santai itu. Ya. Wah, itu asik iki band-bandan reggae. Wah, dari Indonesia berarti lagu grup dari Indonesia. Ya, malah dari Indonesia. Terus malah saya paling seneng kalau luar tuh malah bukan lagunya Bob Marley. Yang saya itu lagunya Led Zeppelin, Dire Maker. Oh. Itu reggae, beat reggae. Oh. Padahal Led Zeppelin Iya. grup rock. Iya. Hard rock bukan hard rock ya, rock. Lagunya Dire Maker itu malah wah, ini kok Ya jalan ngrungokke ya. oke nih. Oh, malah ya unik juga ya. Iya. Halo Mas Tower. Kalau aku di reggae ya. Reggae itu awal malah enggak jatuh ke musiknya dulu gitu. Karena aku di Mapala gitu kan. Oh. Waktu itu ya itu tadi Ya, ini setiap dia. Mapala mesti acaranya nek reggae ya kayak lah. Terus aku Di gunung menemukan kedamaian gitu ya. dulu kan waktu itu KM0 tuh masih tempat jadi tongkrongan anak-anak reggae gitu, masih anak Mapala gitu. Terus aku lihat ada orang gimbal gitu, gimbal di pinggir jalan gitu. Mas kok asik ya, aku latihan gimbal UN gitu. Ternyata usut punya usut, maksudnya karena dia anak Mapala juga waktu itu, dia anak STTNAS. Aku memang nyebutin itu karena memang awal-awal banyak teman-teman reggae memang daerah Babarsarinan kono lah. UPN, STTNAS itu kan dulu banyak anak-anak timur gitu. Akhirnya dari situ ke Kancan gitu, terus di KM0 sering ngobrol. Ya wes akhirnya berkomunitas dulu. Jadi berkomunitas dulu baru punya band kayak gitu. Tapi sebelumnya background Musik juga pernah thrash metal gitu sampai lulus SMA, cuman setelah kuliah akhirnya ya di reggae itu 2004. Kultura ya, Bro. Kultura. Tapi nggak ada maksudnya kayak tadi kan dari lagu. Ada juga sih. Waktu itu kebetulan aku sih waktu itu sing paling enak banget sih Santeria itu. Oh, Sublime. Sublime. Nah, itu. Wah, aku ya seneng ya. Sublime. Nah, itu pertama kali karena nek jarene reggae
wah kui terus gitu. Tapi memang itu lagu itu pertama kali aku memang seneng. Waktu itu ada senior band reggae Jogja, ketika bawain lagu itu aku mesti seneng gitu. Vokalisnya eksentrik sekali itu grup gitu. gitu. Terus ada kayak siapa ya? Kalau di Indonesia ya Tony Ki, kayak gitu. Ya akhirnya kebetulan di Bapala sering ada event gigs kecil gitu dan selalu ada band reggae, akhirnya kebawa ke situ. Gitu. Nah, berarti kan dari mulai bergrup pasti punya komunitas dong. Betul. Indonesia Reggae Community. Community. Ya, Nah, itu kalau kita lihat sih memang cukup aktif ya. Kita kemarin di Instagramnya, jadi banyak kegiatan itu. Nah, itu apa sih peran kalian? Apakah memang terjun di situ? Karena kalau di Jogja itu ya yang komunitas yang aktif gitu. Aktif. Iya, kebetulan Dari tahun berapa itu Mas? Indonesia Reggae Community itu tahun 2002. Jadi tahun 2002 itu waktu itu di Malioboro Full Moon, waktu itu ada event di sana bulanan gitu, kumpul-kumpul teman-teman blues, teman-teman reggae gitu. Aku kita bocah lah waktu itu. Tapi intinya ceritanya sing tua ngono. Jadi aku dulu ada Malioboro Full Moon, mereka sering event bareng, akhirnya kita nongkrong ini orang komunitas asik, tapi karena isinya orang Sumba, orang Papua, dari seluruh Indonesia ibaratnya. Indonesia Reggae Community yang Jogja gitu. Akhirnya gitu munculnya awalnya dari situ, dan memang pertama kali di Indonesia komunitas yang ada dan memang aktif gitu ya di Jogja gitu. Meskipun sebenarnya band-band reggae yang ada di luar Jogja itu juga berkomunitas, tapi memang benar-benar mendeklarasikan komunitas yang ada di Indonesia ya memang di Jogja tahun 2002 itu gitu. Dan sampai sekarang. Kebetulan kalau di Jogja dulu ada Mas Anis yang memang sekarang ada di Jakarta juga gitu. Nah, sepuh banget tapi dia masih di IRC juga masih aktif gitu. Jadi memang wadah kita buat komunikasi, buat apapun lah di situ gitu. Tidak harus band, komunitas dia nggak punya band mau gabung komunitas juga boleh gitu. Yang jelas banyak hal yang di situ gitu. Kalau dihitung member gitu ada berapa Mas kira-kira? Kalau dari membernya nggak pernah resmi sih Mas. Cuman kalau dari band gitu ya. Tapi di tahun-tahun waktu boomingnya band reggae gitu ya, sampai di Jogja sendiri ada sekitar 30-an band gitu. Oh iya? banyak juga ya. Sampai sekarang sih masih ada sekitar 20-an sih yang masih aktif. Kalau Jogja masih stabil sih. Orang-orangnya itu gitu. Walaupun akhirnya berganti nama band, tapi orang-orangnya tetap masih konsisten di reggae gitu. Begitu. Nah, kalau koneksinya ke teman-teman yang di luar kota, bahkan luar Jawa ya kalau di sini untuk komunitas reggae ini seberapa erat sih? Misalnya kan ini di Jogja punya IRC nih. Nah, apakah itu bisa menjadi wadah yang buat jadi andalan orang luar kota atau luar Jogja, teman-teman reggae untuk membantu promosi atau apa, atau saling bertukar apa? Itu kan karena kalau dilihat dari komunitas yang gede itu kan marketnya gede juga. Misal kamu ngeluarin lagu nih, satu reggae itu misal yang suka reggae ada 10.000 kan, berarti yang mencet ngeplay lagumu di Spotify udah langsung 10.000 stream. Ya. Nah, mungkin itu ya. Mungkin gitu ya. Itu apakah itu efektif untuk seperti itu atau memang cuman banyak yang pasif gitu? Kalau di reggae kebetulan dulu story-nya kebetulan reggae itu kan musik yang sedikit dipandang miring ya secara berkomunitasnya waktu itu. Kenapa akhirnya teman-teman reggae itu hampir dikatakan bisa berdiri sendiri, aku ya cara itu iso gitu, karena memang dulu perizinan susah, yang identiknya identik miring lah maksudnya. Seperti itu akhirnya di komunitas luar pun sama, merasakan yang sama ketika akhirnya mereka juga bikin gigs kecil, akhirnya katakan di Banjarnegara ada Banjarnegara Reggae Family, di Kendal ada komunitas reggae Kendal Korek namanya, terus di mana ada di setiap kota ada Republik Reggae Magelang, di Bali Reggae juga ada. Nah di situ akhirnya komunitas itu kita saling kenal gitu, leader-leadernya akhirnya kita juga komunikasi, dan sampai sekarang sama ketika ada band misalkan tadi aku cerita band Malang mau ke Jogja, yowes kita bantu gitu dari promo medianya sampai panggungnya. Syukur-syukur kalau dapat memang yang sponsor yang bisa mendanai acara itu, ya sudah yuk kita handle gitu. Karena IRC juga pernah sampai bikin acara di Dosono waktu itu, Jogja Reggae Festival. Udah dua kali, tapi yang ketiga belum ini. Karena waktu itu
reggae baru booming, sponsor masih oke gitu, kita pernah bikin sampai itu. Dan itu se-Indonesia gitu. Seluruh Indonesia Seluruh pesertanya. Indonesia ya. Kalau yang waktu itu Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya itu Reggae Summer Camp. Waktu itu juga disupport salah satu sponsor juga kita ke komunitas. Dan kita jalannya waktu itu tidak akhirnya yang garap kita bukan, kita konsep terus aku mau ke Kebumen, teman-teman komunitas dikumpulin, nah timnya dari komunitas. Meskipun di balik kita juga banyak yang support. Tapi gitu, juga ada ya Mas, nek reggae kan nambahin aja ya maksudnya deket sama anak-anak skuter. Nah, betul. Jadi komunitasnya tuh bukan cuma nggak melulu komunitas reggae sebenarnya. Kayak komunitas Mapala ada, di Jogja kan ada forum Mapala tuh. Ada komunitasnya juga bersinggungan ada anak-anak Vespa secara gitu. identiknya Dibantu dengan beberapa Serawungnya komunitas, ya. ibaratnya. betul ya. Ya itu kan berarti gede banget marketnya sebenarnya. Maksudnya maksudnya irisan antara reggae dan Vespa dan apalah itu kan yang disatukan misalnya ya nek gambarannya wae nih misalnya kamu ngeluarin lagu yang tadi aku bilang cah disebarin ke anak komunitas itu Vespa sama apalah wis 10.000 sedino iso kuwi kudune ya. Harusnya Nah, tapi ya. kenapa nggak terjadi gitu kan? Kalau waktu itu mungkin bisa terjadi ya. Cuma Oh. kalau saat ini memang reggae kita kemarin juga kebetulan teman-teman kebetulan juga kita ada media reggae Indonesia gitu. Jadi sempat perwakilan daerah itu kita juga meeting online gitu. Juga merasakan di daerah sama mulai lesu, yang senang reggae juga udah mulai berkurang gitu. Apalagi band-band daerah gitu kan. Iya. Reggae wis Rapayu pindah genre Iya, gitu. gitu. mengikuti tren yang lagi. trennya. Oh iya iya iya. Nah, di situ. Tapi efektifnya kalau ketika kita ngeluarin single gitu, memang benar sih dibantu teman-teman Indonesia gitu. Cuman efeknya nggak segede dulu gitu karena memang Karena kebetulan kemarin kan kita habis rilis single juga tahun baru, pas tahun baru itu juga beberapa komunitas kayak komunitas Vespa, teman-teman Mapala juga nge-share itu. Dengan Yang kita tanpa kita minta itu. testimoni ini kayak apa kayak? Iya betul ya, itu. iya, oh iya Mas. Nah, itu kan sebenarnya malah kekuatan band-band komunitas yang ada komunitasnya harusnya seperti itu ya. Iya, karena kita juga sadar sih bahwa soko guru lah akarnya dari band-bandan terutama di saya merasakan sendiri di Jogja ya, komunitas itu penting banget. Iya. Kita juga harus ya istilahnya kalau Jawanya nyerawungi. Oh iya iya. Kita juga puluhan wun itu ke beberapa komunitas juga seperti itu. Jadi nggak bisa dilepaskan sih dari komunitas. Iya. Kadang-kadang juga kayak yang aku rasakan sendiri ya itu juga yang membuat kita untuk bisa tetap konsisten di satu misalnya ya genre pilihan di jadi orang yang melu itu tadi nggak ikut tren itu ya, karena ya serawung di komunitas terus Oh iya. dengan berbagai macam kegiatan dan ketemu konco-konco dan sharing jadi makanya iso ya kalau kayak jaringan sendiri sudah ibaratnya kan sudah berapa 7 tahunan lah ibaratnya di reggae. Iya, kalau Prokaret ya 7 tahun. Sebelumku ada band juga, teman bubar akhirnya bikin Prokaret ini. Nah, maksudnya kan tetap di reggae juga itu masih. Reggae. Betul. Salah satunya karena apa misalnya kok? Ya karena kalau aku pribadi ya, reggae itu menurutku itu apa ya? Bukan sekedar musik yang akhirnya aku memainkan musik, penak di rumah enggak, tapi karena aku seneng dengan apa ya? Mungkin dari Bob Marley sendiri ya lagu-lagunya gitu. Terus Bob Marley pun dia terjun, maksudnya di kehidupan sehari-harinya dia tidak hanya bermain musik, tapi dia sosialnya tinggi gitu. Jadi teman-teman reggae akhirnya mengakar dari mbah-mbahnya reggae, tapi memang sosialnya tinggi, solidaritasnya tinggi. Jadi ketika aku kenal komunitas reggae, kok menurutku aku nyaman gitu. Aku kemanapun gitu, memang kenal aku anak reggae gitu. Wes langsung ditampung. Aku mau ngapain, ya nyaman menurutku. Jadi Nyaman, memang selain itu genre musik, tapi itu menurutku bisa jadi apa ya? Ya semacam pedoman hidup mungkin. Kabupaten ya. Ya lebih ke jalan hidupku, aku nyaman di reggae gitu. Mungkin aku lebih nyaman di sini gitu. Akhirnya sampai saat ini gitu. Kalau mungkin aku gak nyaman, mungkin Udah dari kemarin pindah ya. pindah. Kalau aku ngejar cuman, wah ini trennya saiki musik iki, enggak. Aku tetap di reggae karena aku ya memang sudah nyaman di sini gitu. Kalau stigma ini masih ada nggak sih kan? Maksudnya identik reggae kan identik dengan Bob Marley, identik dengan Ganja. gitulah ganja dan segala macam itu menyulitkan nggak sih? Kayak misal kalian mau bikin acara segala macam itu masih ada stigma itu nggak di masyarakat yang menempel atau memang udah? Kalau sekarang ya, kalau di Jogja selama ini aku ngalamin hanya beberapa, cuman Jogja tetap
nggak ada kayak gitulah. Maksudnya cuman di beberapa kota daerah masih ya. terutama ketika wah ini musik yang cerak karo alkohol apa terus akhirnya nggak izin nggak turun gitu ada. Cuman mulai sekarang kayaknya komunikasi antara komunitas reggae ke komunitas lain itu semakin bisa terbuka lebar ya karena ada media sosial yang memang ini akhirnya teman-teman reggae juga sudah jauh meninggalkan budaya yang seperti itu. Akhirnya memang teman-teman reggae yang dulu identik ngumpul-ngumpul, minum, mabuk gitu ya. Cuman sekarang sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang minumnya. Mabuknya masih. yang jelas itu. Jogja sendiri pun akhirnya teman-teman reggae ngikutin komunitas lain. Oh, komunitas lain progres loh, bikin acara, bikin karya, bikin ini. Akhirnya ya sudah kita akhirnya ngimbangi. Akhirnya muncul dulu pernah kita bikin kompilasi reggae di Jogja gitu. Yang kebetulan di ini reggae Indonesia juga mau ngeluarin kompilasi ada 10 band nanti. Dari mana aja itu? Dari Padang, dari Papua, dari Flores, dari semua Indonesia. Sudah sampai apa? Ini prosesnya? tinggal rilis. Wah, sip. Sebentar lagi. Jadi kemarin juga kita ada website juga yang kita rilis tanggal 12 Februari kompilasi sebentar lagi kita juga bakalan ngeluarin. Kok untuk komunitas ya kalau berbicara Semoga sukses itu nanti pokoknya. Amin. Iya, karena iki loh. Rame lagi reggae di Indonesia. Iya, dan maksudnya tuh potensial itu loh Mas. Dari komunitasnya, dari istilahnya kayak komunitas yang di luar reggae-nya juga gede gitu kan. Artinya kan ini sesuatu yang sangat bisa untuk di boom gitu kan. Walaupun dulu ya zaman SMA aku dulu juga reggae rame kan di beberapa kota gitu. Karena itu musik sing iso joget ngono gitu. Damai gitu dan jarang gelut ya. Jarang gelut. Karena mabuk kabeh mau. Wis penak kabeh. Soalnya wis ngene. Tapi terakhir kita event di Jogja juga. Tapi udah mulai nganu sih aku lihat sendiri kayak udah mulai Mas piye Mas? udah nggak terlalu budaya gitu juga nggak terlalu maksudnya nggak terlalu banyak ya udah mulai berkurang ya karena satu juga faktor usia karena udah tambah kan dewasa artinya berarti stigma itu udah mulai hilang ya. Udah mulai hilang ya. Jadi memang pure murni berkarya gitu kan. Betul. karena kita juga belajar dari teman-teman genre lain kita juga sinau sama anak-anak pop, anak-anak blues, anak-anak metal gimana sih berkarya terus kitanya sendiri akhirnya terpacu. Wah kayak wae iso kok, band kayak wae iso, dhewe masuk ra iso, masuk ngene-ngene terus ayolah. Nah, pencapaian terbesar menurut kalian Perawakan itu apa selama ini? Podcast ini. Wih, tanteni, wis bener. Bintang tamu. Cepet banget deh. Iya, bener pencapaian terbesar ini. Terbesar ini. Terbesar Mas, karena kita bisa ketemu Mas Santo. Wih. Mas Ahok ya kan. Ini Pangan Fest yang ini. Gara-gara ini Gara-gara Jogja Music Week X Pangan Fest. Berarti besok kalau kita di interview ini jawabannya sama. Pencapaian terbesar JDC apa? Bener. Podcast ini. Enggak ada yang lain. Pencapaian terbesar ini ya. Iya, besar. Nah, ini ngomong-ngomong ya, bicara tentang Pangan Fest. Nih, aku mau coba tanya nih, tahu nggak nih? Kalau kalian dengar kata Pangan Fest, itu apa yang terbesit di benak kalian? Pangan. Lebih ngomong. Gak apa-apa. Pangan Fest tuh ya semacam wadah dari beberapa teman-teman yang mungkin memiliki usaha di bidang pangan ya, inovasi pangan dan lain-lain. Oh, saya ngerti deh. Iki mau ngepek nang Salah mau kayak ngerti. Tapi sebenarnya waktu tadi kan sempat ngobrol ya. Oh iya. Pertama kali terbesit apa? Pangan Fest itu. Ya festival kuliner Festival kuliner dan ya? inovasinya. Oh iya, benar. Kalau Mas Tawur apa? Sama sih Pangan Fest itu bagi acara panganan loh. Karena Pangan Festival. Kata-katanya wis langsung lebih ke ketok pangan. Lebih ke itu. Tapi kalau tadi saya baca Google, beda. Tadi ternyata Pangan Fest itu ada singkatannya. Oh iya itu. Panggung Adirasa Nusantara. Nusantara. Bener toh? Bener toh Pak Wahyu? Dicek. Panggung Adirasa Nusantara. Panggung toh bener toh? Panggung ya. Pang. Bener toh? Iya. Bener. Nah, itu jadi Pange panggung. memang Adirasa Nusantara. apa namanya? Festival.
sebuah platform atau bahkan startup ya untuk menyatukan para inovator dengan para konsumennya juga. Jadi memang ini sasarannya milenial katanya. Gitu. Sedikit intermezzo ya. Karena saya penasaran karena begitu pertama kali dengar Mas Hato sendiri apa? Pertama kali dengar Pangan Fest antar besit apa? Ya panganan yang jelas. Panganan ya. Ya, kuliner lah begitu. Kuliner. Tapi nggak tahu akan seperti apa. Maksudnya kan ternyata lebih ke apa ya dari inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh para inovator-inovator muda yang ya, dengan apa ya kreativitasnya ya. dengan Nek ngomong panganan nih, Mas Tower ada nggak? Sekarang kan lagi tren nih anak-anak kita kan, anak-anak musik itu jualan. Karena pandemi ini. Kalau saya sebelum pandemi, tapi setelah Berarti masuk udah jadi inovator muda ya, jauh dari pandemi ya. ya lumayan lah. Lele. Martabak milenial lah. Iya, lumayan. Wah, aku Nah. tahu loh. Enak toh? Di Congcap situ loh. Enak toh? 2 kali ke sana. Wih. Kerdusnya- Aku pindo tok iki. Kuwi wae kerdusnya gue duit covernya- kas. Covernya Gue martabak. duit kas. covernya kan bisa Oh, udah. Wis ora? Udah habis. Nah, itu berhubungan dengan itu apakah kayak teman-teman yang lain mulai memutar otaknya karena musik lagi nggak ada panggungan, mereka beralih dengan berusaha untuk ada yang kuliner dibikin put atau sekitar online. Itu Mas Tower ini ada nggak? dua-duanya punya warung makan mungkin. Enggak, saya cuma penikmat. Pure penikmat. Ketok. Dilihat dari bentuknya. Paling suka apa makanan apa? Wow, Martabak. mie ayam. Oh iya. Mbok ora enak ya tak omong enak. Karo martabak. Wah. Gue ya bareng. Legane. Buka meneh. Enggak loh. Mau kudu ngei gitu. Ya ora apa-apa. Kalau Mas Tower? Kebetulan pas waktu mulai pandemi Ya. di bulan Februari ya waktu itu mulai. Jadi Setahun yang lalu. Setahun yang lalu, satu tahun yang lalu. Jadi aku akhirnya memutuskan beberapa bulan setelah itu memutar otak juga sih bener. Aku mau usaha apa ya gitu kan. Panggung Rano gitu kan dan sebagainya. Jadi akhirnya aku membuka warung Mas, warung bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Bakmi Bakmi tenan. rege ya. Bakmi ring. Wis seko lor kidul Tangkulan kita ya ngendi-endi ono bakmi Bakmi Jawa. Jawa. Menurutku yang kuliner yang menurutku Universal. Universal. Terus apa ya? Itu bakmi Jawa itu unik juga menurutku karena memang penggemarnya tuh ya mereka ternyata punya komunitas loh ternyata. Oh iya? Indonesia Bakmi Jawa Community itu. Maksudnya Kayak cepet loh marketnya. Aku juga nggak nyangka waktu itu bulan Juni pertengahan akhirnya aku buka warung terus gitu tak promo gitu ke beberapa teman gitu ternyata akhirnya isu itu menyebar gitu entah lewat media sosial atau Namanya nggak apa tahu. Mas warungnya? Bakmi Jawa Piyaman Mas. Piyaman. Piyaman ya kebetulan bakmi Jawa Piyaman itu kan Piyaman itu asli dari Gunung Kidul dan memang awal mulanya dari bakmi Jawa di Jogja yang di pinggir-pinggir itu kan dari Piyaman itu kebetulan memang ada Komunitasnya itu maksudnya gimana tuh? komunitas maksudnya mereka memang ini biasanya Adminnya rombongan. siapa, Mas? Wah, Lawan aja. unik menurutku jadi ketika Admin ada lanang apa wedok? ada orang gitu datang rombongan orang 10-15 dulu oh Pak saking pundi Pak acara apa gitu. Orang Mas aku memang biasa muter di warung-warung bakmi. Wah, rombongan Kok martabak ra ono ya? Ya komunitas wis dadi admine langsung. Diawali wae. Dipaksa tuku. Kesini kue-kue apa ya? tapi ternyata gitu Ada gitu ya kayak apa ya kayak Soto. Nah, soto tuh dulu soto pernah tuh mie ayam tuh juga komunitasnya gede loh. wah iki. Di Apa? grup Facebook tuh ada loh. Info mie ayam Jogja. Oh, tapi kayak bakmi Jawa enggak? Kan Iya, dia. muter mereka. Oh, gitu. Oh, kamu berarti muter terus. Oh iya. Oh, gitu ngono ya. ternyata efektif juga ketika waktu itu sih memilih bakmi Jawa karena memang bisanya masak itu gitu kan tapi ternyata uniknya itu Masak sendiri apa ada? istri Tuku didol meneh, Mas. jadi gitu. Dandani. Reseller model Reseller. Tapi karena itu komunitas terus media sosial mungkin ya tapi cepet tuh loh marketnya wah kok gini ya Ki Jojo gerobaknya hologram ya. Berarti bakmi nek nang tuku ning bakmi sebelah. Saya Mas iki nganu mine gek digodhog. Tuku sebelah. Ora guyon. Tapi dari komunitas itu yang 10 orang tadi itu kritis nggak? Biasanya kan Ya betul oh iya kritis jadi
nek bakmi kono iki orang ini Mas. Oh. Misalkan contohnya. Ya tuh kono wae Mas. Malah Rasane nesu. kene. Bahkan sampai teh aja mereka tanya tehnya pakai apa gitu. Ternyata bakmi Jawa itu ternyata juga mempunyai apa ya menurutku kelas juga gitu. Kadang ada Genre atau apa? bapak-bapak DPR sih bar meeting di mampir lewat gitu. Walaupun itu warung sederhana tapi Duef ternyata apa? bakmi punya apa ya? Punya Penggemar penggemar dewe-dewe. sendiri. Saya Mas kuwi kan bakmi kok mau warungnya sederhana iki ya. Sederhana iki Toko Ini Padang. enggak maksudnya bakmi pas go padang. lah maksudnya ini loh ada Kowe punya mau nggo hologram mau ki. itu aku cerita tentang penggemar bakmi itu ternyata tidak terus misalnya warungnya kecil gitu terus Iya. yang datang itu segmen menengah ke bawah itu belum tentu gitu. Karena bakmi itu punya penggemar yang menurutku unik juga itu tadi. Ono sing rela mengantri berjam-jam demi Oh, satu iya. bakmi godok Sing- sepiring. sepiring betul. Sing masak siji-siji. Betul. Oh, iya. Salah satu juga. Oh ya itu nek Oh, iya? nek masak memang siji-siji ya. Satu ya. Pakai anglo atau pakai? Pakai anglo. Wah, itu Ndok wis. bebek, ndok ayam ngono. Kuwi wis dadi nganu dhewe. Wah, Masaknya dadi- nganggo anglo ki wis. Jadi pengen bakmi. Ya. Apa dasarnya ngeleh ya? Ketoke iya kuwi. Parutan. Adikku itu sudah lama tinggal di Jakarta, kalau pulang ke Jogja harus bakmi Jawa dulu. Terus kabeh saka ngendi-ngendi dijajali, Pak. Oh. Mampir masih warungku biasanya. Moro Mas nek tekan nggonamu ki. Alamatnya gimana Mas? ya. Alamatnya? Di Kulon Progo Mas. Komplitnya? Bakmi Jawa Piaman itu ada di Brosot ke Brosot. utara. Di Google Map, alamatnya Google nih. Map, Oh, Google Google Map. Sudah Google ada Map. di map mungkin Udah bisa ada. di Bakmi Jawa Piaman Gunung Bakmi Kidul. Jawa Ya, Piaman. gitu. Perlu dicoba ini. Bakmi Jawa Iya, Riki. Mas. Bakmi Jawa Riki. Gampang kok Mas nek golek warungnya dhewe sing bakule gimbal. Oh iya bener. Oh itu jadi Tapi salah. jangan tanya kalau namanya tower. Nanti rumahnya tower mana Pak? Kono kae lho lurus. Engko kono kae ono tower. Nah, full tower listrik. Neneng kono jenenge sapa, Mas? Tetap tower, tetap tower. Nek nama asli itu wah rahasia tapi ya. Gue kuis wae po iki. Oh, wih menarik. Untuk voucher ada voucher bakmi. Bakmi hadiah. Aku tak melu. Si menang. Aku tak kirim foto KTP-ne dek. Ojo. Gak apa-apa sih, aku menghargai nama orang yang dikasih orang tua ya. Cuman nek dugu pangku elek banget ya. Foto jenengku ya ngono Mas. Waduh jenengku ya ya. Kan kita ini biasanya orang Indonesia memang ini ya, maksudnya punya nama panggung. Panggung ya. Gitu. Jadi mungkin yo yang kecuali kita udah lahir pengen gue jeneng dhewe ora apa-apa to. Apa ganti jeneng iso ra ya? Iso saiki iso. Tak tak ganti jenenge men rada keren lho. Daniel lho. Cek rupamu Cen Daniel gitu. Iya ta. Tapi tetap Daniel Aham ya. Tetap Aham. Diganti jeneng. Iya. Oh iya. Iki piye wis durasine? Durasinya aku belum ngecek. Ini udah berapa jam ini durasinya? Oh sudah. Oh sudah. Ora berarti ngobrol. Iya. Ya berarti itu ya sekelas ngobrol-ngobrol kita Ya. tentang dengan mas-mas perahu Perahu karet karet. ini. Semoga tetap sukses dengan perahu karet dan komunitasnya, Amin. Dan karya-karyanya. karya-karyanya. Terus Itu apa? yang dikompilasi tadi ikut apa? Kebetulan karena aku juga jadi perdanya di Jogja, akhirnya kita memutuskan Belum. Rosase. Oh ya. Takut Kira nanti kalau ada di berkomunitas tuh agak sedikit riskan tuh. Ya. Mentang-mentang ngurusi komunitas, Ya. kok dipek dhewe ya. Takutnya nanti ada Suara ya. Oke. nepotisme tuh. Ya. Ya ini Ya. Perahu karet juga nanti bakal tampil di di Jogja Jogja Music Music Week X Pangan Fest ya. Jadi nanti bisa menyaksikan seperti apa. Coming soon. Coming soon-nya ya. Ya ada yang mau disampaikan dulu mungkin ke teman-teman? Ya tetap jaga kesehatan sih yang penting kalau saya. Iya. Tetap kalau buat teman-teman yang punya usaha atau berkomunitas bermusik juga jangan patah semangat, tetap berkarya. Ya. Pokoknya berkarya Dodolan, terus. dodolan Raisa nih kalau musik ya buka warung. Nah, Iya betul. Jaga kesehatan dan jaga keuangan. Nah, itu yang terakhir gue ini efek banget. Terus kita selalu bakal mendukung Jogja Music Week X Pangan Fest. Wih, matur nuwun karena pencapaian terbesar kalian adalah Oh, podcast jelas ini. Oke teman-teman, ya ketemu lagi di podcast berikutnya di podcast Jogja Music Week X Pangan Fest. Milenial Indonesia Sukses di masa depan.